Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastira dari kelas 3B24 TKJ, jurusan Elektro dari Penupa. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan atau menerapkan materi tentang konsep dan mekanisme pertahanan. Yang akan kita terapkan untuk materi ini, yang pertama itu tujuan instruksional umum, yang kedua tujuan instruksional khusus, yang ketiga kelemahan dan ancaman, yang keempat strategi kebijakan keamanan atau security policy, dan yang terakhir itu metode keamanan jaringan. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum ini kita dapat mengimplementasikan dalam membangun atau mengelola dan menjaga jaringan komputer dengan prinsip-prinsip dasar keamanan informasi. Sedangkan yang kedua, tujuan instruksional khusus itu kita dapat mengetahui kelemahan, ancaman, dan serangan yang terjadi pada suatu jaringan. Nah, kemudian kita dapat mengenal konsep pertahanan hingga dapat melakukan estimasi dan merencanakan langkah keamanan guna menjaga keamanan informasi dalam jaringan. Dan yang ketiga itu kita akan memasuki kelemahan dan ancaman. Nah, untuk kelemahan dan ancaman ini kita harus mengetahui apa itu keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan itu suatu proses guna melindungi semua komponen yang ada pada jaringan. Nah, untuk itu kita harus tentukan terlebih dahulu tingkat ancaman yang akan terjadi dan memperkirakan risiko yang harus diambil maupun yang harus dihindari. Nah, untuk ini kita akan membahas kelemahan dan ancamannya. Untuk kelemahan itu sendiri, maksud saya ancaman biasanya timbul disebabkan oleh adanya kelemahan yang terjadi karena terpenuhi aspek keamanan. Nah, yang pertama itu mengetahui data yang ada pada suatu jaringan untuk suatu kepentingan. Yang kedua, membuat sistem jaringan menjadi rusak atau tampilan situs web berubah. Yang ketiga, mendapat keuntungan finansial dengan cara yang tidak benar. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu strategi kebijakan keamanan atau security policy. Nah, untuk security policy ini sendiri merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan. Nah, misalnya kita menentukan mekanisme apa yang akan digunakan untuk melindungi atau memperbaiki jaringan. Untuk itu, hal pokok strategi keamanan yang digunakan itu pertama, faktor, teknik, dan tinjauan hukum. Yang kedua, rumusan perencanaan pemanfaatan teknologi, perkiraan biaya infrastruktur. Yang ketiga, analisis risiko yang akan dihadapi. Yang keempat, petunjuk administrator sistem untuk mengelola sistem. Nah, untuk teknik-teknik yang dapat digunakan untuk keamanan jaringan itu sendiri, yang pertama, melakukan autentikasi sistem. Yang kedua, enkripsi sistem untuk menyimpan dan pengiriman data. Yang ketiga, penggunaan perangkat lunak, perangkat keras jaringan untuk mendukung keamanan. Dan yang terakhir itu petunjuk administrator sistem untuk mengelola sistem. Selanjutnya, kita masuk ke metode keamanan jaringan. Untuk metode keamanan jaringan sendiri, kita mempunyai beberapa metode yang akan digunakan, yaitu untuk metode keamanan jaringan sendiri, metode itu keamanan jaringan digunakan untuk mengamankan jaringan komputer secara umum. Nah, ada beberapa pengamanan jaringan komputer secara umum yang digunakan, yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan jaringan. Nah, dalam peningkatan keamanan jaringan itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, pembatasan akses pada network. Nah, untuk pembatasan akses pada network itu sendiri, penggunaan passwordnya biasanya ada pembatasan, ada pembedahan akses karyawan dalam sebuah jaringan milik perusahaan atau institusi. Yang kedua, sebelum itu, contohnya misalnya dalam password pembuatan password itu minimal 6 atau 8 karakter, harus unik,
Nggak tentu juga harus unik, yang pasti mudah diingat, bukan data pribadi, gabungan teks, angka dan simbol, bukan kata yang bisa digunakan misalnya tertera dalam kamus. Nah, yang kedua itu penggunaan digital signature. Nah, digital signature ini sendiri merupakan sederatan data yang menghubungkan suatu message dengan beberapa sumber informasi. Yang digunakan itu biasanya menyediakan keyakinan bahwa informasi berasal dari sumber tertentu dan belum pernah berubah. Cara digital itu sendiri dibangkitkan suatu nilai binary string dari pesan dengan cara khas, kemudian digunakan algoritma digital signature untuk menghasilkan tanda tangan dari hasil value dan private key. Untuk contoh tanda penggunaan digital signature itu sendiri bisa dilihat dari contoh tanda tangan yang tertera di PowerPoint ini. Nah, sedangkan penggunaan enkripsi itu ada beberapa alasan penggunaan enkripsi, yaitu aspek hak akses, aspek kerahasiaan, aspek otentik. Nah, untuk aspek hak akses itu sendiri mencegah orang yang tidak berwenang melihat data-data sensitif. Sedangkan untuk aspek kerahasiaan itu mengurangi kemungkinan terbukanya data. Yang ketiga, aspek otentik. Aspek otentik itu mengurangi kemungkinan dipalsukannya data. Selanjutnya, mekanisme pertahanan. Untuk mekanisme pertahanan ini sendiri, ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk membuat jaringan komputer menjadi lebih aman. Nah, untuk itu packet sniffing ini sebagai peralatan tool atau pengelola jaringan paket sniffer dan sebagai alat pertahanan. Nah, dengan melakukan analisis paket yang melalui sebuah media jaringan komputer. Nah, untuk dalam membuat keputusan apakah sebuah paket data berbahaya atau tidak, IDS memakai metode seperti signature based intrusion detection system yang digunakan untuk menilai apakah paket yang dikirim ini berbahaya atau tidak. Nah, sebuah paket data akan dibandingkan dengan daftar yang sudah ada. Yang kedua itu force scanning. Force scanning ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat informasi atau status dari protokol dan for yang terbuka open dari sebuah perangkat. Nah, untuk paket fingerprinting itu mekanisme mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Nah, hal ini penting karena peralatan dan sistem operasi memiliki karakteristik dan kelemahannya masing-masing. Yang ketiga, mengatasi ancaman. Dalam mengatasi ancaman ini sendiri, dijelaskan beberapa serangan terhadap sebuah jaringan komputer dan langkah keamanan yang dapat digunakan. Yang pertama itu DOS atau DDoS, atau biasa dikenal dengan Denial of Service dan Distributed Denial of Service. Ini digunakan sebuah metode serangan di mana klien menyerang pihak server dengan terus-menerus mengirim paket inisiasi sehingga server tidak dapat membuat koneksi. Sedangkan smart attack itu mekanismenya penyerangan akan mengirimkan paket ping permintaan ke suatu host dan merubah alamatnya menjadi alamat IP sehingga host tersebut akan mengirim paket balasan ke IP tersebut. Selanjutnya, untuk langkah pengamanan. Untuk langkah pengamanan itu sendiri, ada sebuah host menerima paket inisiasi, maka host akan mengalokasikan ruang memori yang sangat kecil sehingga host tersebut bisa menerima koneksi lebih banyak. Nah, packet sniffing ini menjelaskan bahwa sebuah metode saya akan lanjut. Yang tadinya kepotong karena durasinya hanya sampai 10 menit, jadi saya akan lanjutnya.
Untuk pakai sniffing ini adalah sebuah metode serangan dengan cara mendengar semua trafik di jaringan sehingga sebuah host bisa merubah konfigurasi dan memproses semua paket yang dikirimkan oleh host lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keamanan. Untuk langkah keamanan itu sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama, memeriksakan apakah ada host di jaringan kita yang sedang dalam mode Friendly Host sehingga dapat melakukan sniffing. Yang kedua, mempergunakan SSL Secure Layer untuk mengamankan. HTTP adalah metode enkripsi yang dikembangkan untuk memberikan keamanan di internet. Sedangkan untuk IP spoofing ini sendiri adalah jenis serangan yang dengan penyamaran. Nah, itulah tadi hasil penerapan konsep dan mekanisme pertahanan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi wabillahi hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.